Dan Mas Dedi Sutarno, orang apa orang kepenak kan, kan. Serta teman-teman IBF semua dan para jamaah hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, sebagai hamba yang beriman, hendaklah tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya, wabil khusus nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa berkumpul di tempatnya Mas Sodik dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam mugi tansah pinaringan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan dan nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Yai ngapunten, saya ini salah kostum ya, pakai lepis. Nah, undangannya IBF ternyata ada pengajian juga gitu kan. Jadi salah kostum tapi nggak masalah, yang penting nggak salah niat lah. Nah, niatnya datang ke sini yang pertama silaturahmi, yang kedua ingin bertemu dengan teman-teman Yai. Karena pasca pilkada saya baru pertama kali ini bertemu secara banyak dengan teman-teman IBF. Setelah sebelumnya mungkin di masa kampanye itu sering bertemu, tapi pasca pemenangan justru baru pertama kali ini ketemu dengan teman-teman dalam jumlah besar. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang saya hormati, tadi disuruh menyampaikan sambutannya, mewakili pembina atau apa. Jadi kita untuk teman-teman IBF ini ya, kita dari lahir, dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak jauh dari politik. Saya tadinya a priori terhadap politik. Biarkan orang lain mengambil beban untuk terjun ke dalam dunia politik, saya di bidang yang lain, dakwah yang lain. Tapi ternyata politik itu memerlukan orang-orang yang memang betul-betul bisa fight, bisa bekerja keras dan memerlukan biaya. Itu yang paling penting, memerlukan biaya. Jadi kenapa dari tidur sampai tidur lagi kita berhadapan dengan politik? Begitu kita tidur, sholat subuh mau ke masjid, jalannya rusak. Itu adalah dari politik, kebijakan politik. Terus kita sekolah, anak-anak kita sekolah bayarannya mahal, itu politik. Harga beras mahal, politik. Semuanya itu tidak lepas dari politik. Oleh karena itu, untuk teman-teman IBF yang mungkin masih a priori membicarakan politik, ayolah, mudah-mudahan walaupun di dalam perpolitikan di Indonesia itu masih belum sempurna, tapi setidaknya ada yang bisa kita maksimalkan dengan kehadiran kita ataupun keberadaan kita di dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu semua, khususnya teman-teman IBF, saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Karena terkait dengan tadi, mudah-mudahan semua yang di sini bisa kaya semua gitu. Ada sebuah hadis yang sangat panjang yang kalau tidak salah diriwayatkan Husaifah bin Yaman. Pada suatu ketika iblis yang menggoda Nabi Adam ini disuruh oleh Allah untuk menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan ataupun menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Kalau sampai tidak jujur maka dia akan diazab, langsung dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis ini menjumpai Rasulullah dan dialognya itu sangat panjang. Saya hanya mengutip dialog ini aja. Kata Rasulullah, manusia apa yang paling kau benci, kata Rasulullah. Lalu iblis menjawab, ada dua. Yang pertama adalah orang kaya yang bersyukur, dan yang kedua orang miskin yang bersabar. Lalu kata Rasulullah, apa patokannya orang kaya yang bersyukur? Orang kaya yang bersyukur adalah dia mendapatkan hartanya dari jalan Allah secara halal dan thayyib dan membelanjakannya di jalan Allah. Bisa untuk menafkahi anak istri, bisa untuk bersedekah, bisa untuk kepentingan-kepentingan yang mubah yang lain. Itu patokan orang kaya yang bersyukur. Lalu apa orang miskin yang bersabar? Dia tidak mengeluhkan
kepentingannya ataupun kemiskinannya selama 3 hari. Jadi nek pulsane tit nggak usah sambat karo wong selama 3 hari, termasuk kepada istri, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada tetangga. Beras enteng nggak usah sambat karo makhluk, karo menungso selama 3 hari saja. Kalau sambat sama Allah itu wajib. Itu dianggap sebagai sebuah kategori orang miskin yang bersabar. Lalu pertanyaannya, kalau kita dalam posisi itu mending orang miskin yang sabar apa orang kaya bersyukur? Orang kaya bersyukur, ya kan? Tapi ternyata buatan bawa semua. Kita tidak mungkin kaya terus dan tidak mungkin miskin terus. Kita tidak mungkin bahagia terus dan tidak mungkin sengsara terus. Itu tidak mungkin. Sekere-kerene wong miskin pasti pernah bahagia. Sesoge-soge wong soge pasti pernah sengsara, pernah menderita, itu pasti. Jadi yang harus kita lakukan adalah pada saat kita mendapati kebahagiaan, mendapati kekayaan, kita harus bersyukur. Dan pada saat kita mendapati kesusahan ataupun kemiskinan ataupun kesengsaraan, kesedihan, kita harus bersabar. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita pada saat penggalian parit di perang Khandaq itu, beliau mengganjal perutnya sampai 3 kali, 3 batu. Itu menandakan kesabaran ataupun dari diri Rasulullah. Dan pada saat yang lain, pada saat perang Hunain, beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak, cangcung dikasih sampai habis. Itulah kategori orang kaya yang bersyukur. Itulah teman-teman semua, IBF membawa kita untuk menjadi manusia-manusia tangguh, manusia-manusia yang bisa bermanfaat dan bermartabat untuk masyarakat khususnya dan umat Islam pada umumnya. Saya kira itu tidak banyak, nanti Kiai Toha yang bisa menyampaikan yang karena saya tergelitik tadi menyampaikan jadi orang kaya semua gitu, karena tidak seperti itu. Harusnya seorang mukmin itu hidupnya enjoy, mau jadi orang miskin oke, orang kaya oke gitu kan. Tetap bisa mengantarkannya ke dalam surga, karena surga itu tidak bisa diklaim sebagai milik orang kaya saja atau milik orang miskin saja, tidak. Semua orang bisa masuk surga dengan cara ataupun amalan masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian baru saja kita dengarkan sama-sama sambutan dari Bapak Bupati Pringsewu yang sekaligus merupakan pembina IBF untuk Kabupaten Pringsewu, karena beliau ini ngapunten. Sekedip iklan. Jadi Bapak Bupati ini merupakan pembina dari IBF Pringsewu yang sebelumnya sudah sering kita sama-sama silaturahmi untuk di wilayah Pringsewu di grup pengusaha muslim. Dan alhamdulillah yang selama ini kita juga harapkan ada perwakilan dari IBF yang menjadi salah satu pimpinan atau yang mewakili daerahnya masing-masing untuk memimpin di daerahnya sesuai